ఎల్లుండే ముహూర్తం ఉందంట, పెళ్లి చేసుకుందాం. What's wrong with me? Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film romans bikin baper sampai ke ubun-ubun yang berjudul The Girlfriend, keluaran tahun 2025. Film yang diperankan oleh Rasmika Mandana ini menceritakan seorang gadis desa lugu yang berkuliah di sebuah universitas ternama. Niatnya menempuh ilmu harus kacau balau ketika ada cowok paling populer yang menginginkan dia menjadi pacarnya. Awalnya sih dia seneng, tapi lama-kelamaan keluarlah sifat toksik dari pacarnya itu yang membuat dia kesulitan. Nah, mau tahu nggak segimana toksik hidupnya ketika punya pacar bapuk? Langsung aja deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah di sebuah kampus diperlihatkan seorang mahasiswi baru yang bernama Boma sedang ngotong-ngotong tas koper untuk masuk ke asrama kampus. Pas berdedet keberatan, ada maba yang bertanya, "Kamu butuh bantuan nggak, Mbak?" Tapi Boma cuma diem sambil plolor-plolor. Sadar ini cewek pemalu udik dari kampung, Harsita pun langsung membantu si Boma. Nah, pas makan siang di kantin, Boma duduk di depannya si Harsita. Di sana, Boma mencium bau sambal yang menggugah selera. Sita pun nawarin sambal ditoples, tapi jangan banyak-banyak. Ngehenya, orang-orang di sekitar malah minta tuh sambal sampai jadi kosong. Boma jelas saja meminta maaf, tapi Sita bilang itu aslinya bukan sambalnya, dia juga cuma minta, "Bro, sambal bro, enak loh." Rupanya itu punya si Vinay, maba jurusan matematika. Karena nggak enak, Sita dan Boma pun ngembaliin sambal di nampan mereka. Tapi Vinay pun bilang, "Ayo makan bareng, kita campur sambal itu jadi satu." Akhirnya mereka pun berkenalan, Harsita jurusan ilmu komputer dan Boma jurusan sastra Inggris. Sementara itu ada kakak tingkat yang lagi melonco maba di lorong. Salah satu maba kelihatan tengil, "Ya maklum siak cantik kok." Durga jurusan seni. Di lain sisi para cowok-cowok maba juga dipelonco. Kakak tingkat menyuruh maba ganteng untuk joget. Orang India ditantangin joget ya langsung joget lah. Bos, joget bos, bukan kesurupan. Vikram jurusan ilmu komputer. Lihat Vikram yang energik dan ganteng, Durga pun langsung menaruh hati ke Vikram. Tak lama kemudian, Profesor Sudir memasuki kelasnya si Boma. Profesor Sudir juga sebagai HOD, Head of Department jurusan sastra Inggris. Sudir senang karena masih banyak mahasiswa baru yang tertarik dengan jurusan sastra Inggris. Mereka pun ditanyain kenapa mereka milih jurusan ini. Ada yang bilang karena nggak diterima di jurusan lain, ada yang bilang ingin menjadi penulis, dan lain-lain. Nah, pas Boma ditanyain, dia menjawab kalau dari kecil bukulah yang menjadi temannya. Sejak kecil, dia selalu dikekang oleh ayahnya, makanya dia nggak punya teman. Sekarang dia ingin membuat buku, agar anak-anak sepertinya bisa memiliki teman di kala sedih. Sementara itu, diperlihatkan Vikram dan gengnya main bola di lapangan. Durga langsung menghampiri si Vikram. Dia bilang kalau tarian Vikram itu seksi dan menggairahkan. Jelas saja teman-temannya si Vikram pada heboh, karena Durga merupakan cewek paling cantik di angkatan mereka. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan cepat dan memasuki semester kedua. Di saat itu, Vikram dan teman-temannya lagi pada minum di depan bioskop. Vikram protes, dia tuh pengen nonton film Salar. Malah salah nonton film Hainana, yang menurut si Vikram membosankan. Di saat itu, Durga pun menelpon si Vikram. Dia tahu Vikram lagi menonton bareng sama teman-temannya. Durga juga pengen diajak nonton secara privat dengan si Vikram. Vikram pun mengiyakan dan bilang kapan-kapan dia akan mengajak Durga untuk menonton. Nah, pulangnya, Vikram CS malah ngebut-ngebutan di jalan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Harsita dan Boma yang mengalami kecelakaan. Di saat itu, pemilik mobil marah-marah karena dua cewek ini melawan arah. Kebetulan banget Vikram melihat hal itu. Dia yang sadar Sita dan Boma satu kampus dengan mereka, langsung pengen jadi sok pahlawan. Di saat Sita dan Durga udah diperbolehkan untuk pergi, Vikram malah nyatronin tuh Pak D. Dia nggak terima dua temannya itu dimaki-maki sama bapak-bapak tua ini. Karena Vikram itu ditampol, dia pun langsung emosi. Kok teriaknya gitu? Dah, intinya sih, tuh bapak-bapak babak belur digaplokin sama si Vikram. Setelah menyuruh Durga dan Sita pergi, Vikram pun bilang, kalau tuh bapak-bapak nggak terima, silahkan balas dendam. Vikram juga bilang kalau dia tuh berkuliah di kampus Rami Ligan. Bangkainya, Vikram CS itu nggak sadar kalau yang dia tempelengin itu adalah polisi. Keesokan harinya, Boma mendatangi ruangannya si Sundir. Boma ingin meminta referensi buku yang harus dia baca sebagai mahasiswa jurusan sastra.
Sundir pun menyarankan agar Boma membaca buku karya Virginia Woolf. Tapi pas lagi asik ngobrol, Harsita mendatangi Boma dengan panik. Sita menjelaskan kalau tadi bapak-bapak yang digebukin sama Vikram semalam datang dengan seragam polisi. Vikram pun dibawa ke kantor polisi dan pulang dengan babak belur. Karena ngerasa nggak enak, Boma pun memberanikan diri mendatangi asramanya si Vikram. Di sana dia melihat si Vikram yang udah mencrot-moncrot. Sadar ada cewek manis yang menjenguknya, Vikram pun menyuruh teman-temannya pada keluar. Akhirnya mereka pun berkenalan. Di sana Boma pun meminta maaf karena dia dan Sita, Vikram jadi ikut kena batunya. Tapi Boma juga marah-marah sama si Vikram. Kenapa juga Vikram langsung gebukin tuh bapak-bapak? Jelas mereka yang salah, lawan arah, lampu depan mati, nggak pakai helm. Aslinya tuh bapak-bapak udah menyuruh mereka untuk pergi. Tapi Vikram malah membuat masalah sendiri. Vikram bilang dia tuh nggak suka aja ada teman kampusnya yang dibentak-bentak sama bapak-bapak tua. Ngeliat luka-lukanya si Vikram, Boma pun berniat merawat. Hitung-hitung sebagai rasa terima kasih udah dibelain semalam. Pas keluar, Boma langsung senewan sama teman-temannya si Vikram. Dasar teman-teman gak ngotak, temannya babak belur. Gak ada gitu yang ngebawain obat atau perban. Nah di saat itulah teman-temannya pada nanya, Bro, semenjak kapan kamu punya cewek secantik itu? Siapa sih tuh cewek? Galak sih, tapi cantik. Singkat cerita, Boma pun merawat luka-lukanya si Vikram. Pas tahu nama asli Boma, Vikram pun malah ketawa karena nama itu sangat aneh. Boma menceritakan kalau dulu pas dia mau dilahirkan, nyawanya hampir hilang. Tapi ibunya berusaha semaksimal mungkin agar melahirkannya. Namun sayangnya ibunya tidak berhasil selamat. Neneknya lah yang memberikan nama Boma, yang berarti gadis yang kuat. Di titik itulah Vikram pun langsung jatuh hati dengan keluguannya si Boma. Boma itu mengingatkan si Vikram dengan sosok ibunya. Beberapa hari kemudian Vikram mendatangi asramanya si Boma. Pas Boma lagi di kelas, Vikram malah meludus masuk ke kamarnya si Boma. Di sana dia mencari tahu apa yang menjadi kesukaannya si Boma. Sampailah dia menyadari kalau Boma itu lagi pengen membaca buku karya Virginia Woolf. Dia pun langsung mendatangi perpustakaan dan menyewa seluruh buku itu. Bener aja, nggak lama kemudian Boma menghampiri si Vikram. Dia ingin meminta buku yang dipinjam sama si Vikram dari perpustakaan. Mulai dari situlah Boma dan si Vikram pun mulai menjadi dekat. Ya walaupun Boma masih malu-malu kucing sih. Mendapati cewek yang malu-malu seperti si Boma, jiwa berangasannya Vikram pun semakin tertantang untuk mendapatkan si Boma. Sampai beberapa waktu kemudian, pas Boma lagi belajar di malam hari, Vikram menelpon si Boma. Dia bilang kalau dia sudah punya film bajakan, Hainana, film yang sangat ingin ditonton sama si Boma. Kalau Boma mau, mereka bisa nonton di asramanya si Vikram. Boma aslinya sih pengen banget nonton, tapi dia nggak mau datang ke asrama pria malam-malam buta kayak gini. Dengan rayuan gombal, Vikram pun bisa meyakinkan si Boma untuk datang ke asramanya. Singkat cerita, mereka pun nonton film Hainana sampai Boma mewek. Setelah tamat, Boma pun langsung pengen pulang. Tapi Vikram gak mengizinkan Boma untuk pulang begitu aja. Vikram pun langsung menarik tubuhnya si Boma dan mencium si Boma yang panik. Boma tidak bisa berbuat apapun karena itu adalah ciuman pertamanya. Setelah itu ngapain? Di malam yang sama, Boma kehilangan ciuman pertama dan keperawanannya. Pagi harinya, Boma merasa bingung gimana bisa dia melakukan sesuatu yang sangat sakral dengan orang yang baru aja dia kenal. Gak lama kemudian, Harsita pun datang mendatangi si Boma. Sita itu heboh karena tahu Boma dan si Vikram udah berpacaran. Lah si Boma tambah panik lah. Dari mana sumber berita hoaks itu? Rupanya Vikram sudah mengumumkan ke seluruh kampus kalau dia dan Boma sudah berpacaran. Seharian penuh Boma disapa oleh cewek-cewek yang gak mengira kalau Boma yang lugu dan kelihatan alim ternyata barbar karena bisa menjinakkan si Vikram, cowok paling ganteng dan populer di kampus. Ketika lagi panik-paniknya, tiba-tiba Vikram langsung memeluk si Boma. Aslinya sih Boma pengen nanya kenapa Vikram menyebar berita hoaks kalau mereka itu udah pacaran. Tapi Vikram ini bilang kalau mereka itu udah resmi pacaran semenjak mereka ski di papap tanam-tanam ubi semalam. Siang harinya, Durga pun langsung menarik Vikram ke pojokan. Dia ingin meminta keterangan apakah benar Vikram itu udah pacaran dengan cewek udik macam si Boma. Vikram mengatakan kalau dia itu beneran mencintai si Boma. Jelas saja Durga nggak terima. Apa yang membuat dia kalah dari cewek udik kampungan itu? Di saat itu Durga pun langsung pengen meminta tukeran ilar sama si Vikram. Tapi Vikram menolak karena sekarang dia sudah punya pacar. Semenjak hari itu Vikram dan Boma pun mulai berpacaran. Boma pun mulai menikmati ketika bersama si Vikram. Apalagi Vikram itu orangnya sangat perhatian dan menyayangi si Boma sepenuh hati. Tak terasa waktu pun berjalan dengan cepat. 1 tahun kemudian diperlihatkan Boma lagi berdiskusi dengan si Vinay. Pas lagi ngobrol itu, Sita malah muncul dan bilang, "Udahlah Vinay, Boma itu udah punya pacar, kamu itu udah gak usah ngarep lagi. Semua orang juga udah tahu kamu menyukai si Boma kan semenjak hari pertama kalian kenalan." Boma pun menyuruh si Harsita untuk tidak mempermalukan si Vinay lagi. Sialnya, Vikram mendengar semua itu.
dan dia pun langsung memeluk si Boma di depannya si Vinay. Di saat itu, Vikram menyuruh si Boma jangan bergaul lagi dengan si Vinay. Sekarang Boma itu sudah masuk ke circle elitnya si Vikram. Nggak ada gunanya bergaul dengan cowok cupu macam si Vinay. Malam harinya, Vikram and the gang nyatronin kamar asramanya si Vinay. Vikram itu nggak terima kalau pacarnya punya hubungan dengan cowok cupu macam si Vinay. Apalagi ada gosip yang mengatakan Vinay itu menyukai si Boma. Alhasil, Vinay pun dikeplakin bolak-balik. Mengetahui itu, Boma pun meminta si Vikram berhenti membuli si Vinay. Setelah Vikram diusir oleh si Boma meminta maaf ke Vinay. Tapi Vinay yang ketakutan meminta Boma untuk pergi dan jangan pernah mengenalnya lagi. Beberapa hari kemudian, Boma pun terlihat panik ketika bapaknya menelpon. Diceritakan kalau bapaknya Boma itu sangat otoriter dan galak. Rames itu protes karena akhir-akhir ini Boma jarang menghubunginya. Boma beralasan kalau dia lagi sibuk ujian, makanya dia jadi jarang teleponan sama bapaknya. Nah, di saat itu telepon pun langsung diputus sama si Boma karena Vikram datang. Vikram pun langsung memeluk kakinya si Boma dan meminta maaf. Dia cuma nggak mau kehilangan si Boma, makanya sekarang dia jadi super protektif sama si Boma. Nah, pas keluar dari kamar si Boma, Durga langsung menarik si Vikram. Durga bertanya apakah Vikram sudah bosan dengan si Boma. Kalau Vikram putus, Durga akan dengan senang hati menampung si Vikram. Tapi Vikram berkata kalau dia sangat mencintai si Boma. Kok malah peluk-pelukan? Durga pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh si Boma ketika melihat mereka berdua berpelukan seperti ini. Namun Vikram yakin Boma pasti akan mengerti karena Boma itu sangat mencintai dirinya. Di semester 5, Boma mendatangi Profesor Sudhir di teater. Rupanya Boma itu ditunjuk untuk mengikuti teater di kampus. Di sana Boma melihat sosok Durga yang sangat lugas ketika berakting, seolah-olah dia sedang melihat bintang besar. Singkat cerita, latihan teater pun dilakukan. Semua orang pun menunjukkan semua keahlian berakting mereka masing-masing. Tapi pas ketika Boma disuruh berakting, dia malah terlihat kaku dan mengecewakan. Jelas saja Boma menjadi bahan cibiran teman-teman teaternya. Temannya Durga juga nyeletuk apa yang dilihat sama si Vikram dari sosok si Boma. Tuh cewek cupu banget, malah lebih ke udik. Sampai seminggu kemudian, Boma memberanikan diri untuk menyapa si Durga. Boma bilang kalau Durga itu merupakan artis yang hebat. Makanya kalau boleh, Boma mau meminta sedikit saran agar dia tidak gugup ketika di atas panggung. Tanpa tahu kalau cewek di depannya itu adalah saingan yang sangat membenci si Boma. Tapi karena merasa ini kesempatan untuk menghancurkan hubungan Boma dan si Vikram, Durga pun mengiyakan permintaannya si Boma. Nah, pas lagi berdiskusi, Vikram melihat. Dia pun langsung mengajak si Boma untuk pergi dan meminta jangan pernah berhubungan dengan si Durga lagi. Tanpa memberi alasan kenapa dia harus membenci si Durga. Saran Vikram pun dihiraukan oleh si Boma. Dia tetap belajar gimana cara jadi pemain teater yang baik dan benar ke Durga. Singkat cerita, hari-hari yang ditunggu pun tiba. Acara teater tahunan kampus. Di luar dugaannya, Boma yang beberapa bulan yang lalu sangat kaku dan gugup, sekarang menjadi artis teater yang sangat lugas. Semua karena bantuan dari si Durga. Ketika teater selesai, semua orang pun bertepuk tangan. Anehnya, Vikram itu malah nggak suka. Dia menganggap kalau pacarnya sekarang itu udah populer. Vikram takut kepopuleran si Boma akan membuat dia ditinggalkan. Apalagi tadi, setiap mata lelaki menatap si Boma ketika di atas panggung. Jelas saja, Boma bingung kenapa Vikram jadi seperti ini sekarang. Padahal dulu itu Vikram terkenal dengan perhatiannya, sekarang malah jadi overprotective. Malam harinya, Boma pun berpikir keras. Apakah dia itu emang bahagia berpacaran dengan si Vikram? Yang dia rasakan sekarang, dia terkekang oleh sosok si Vikram. Beberapa hari kemudian, Durga menghampiri kelasnya si Boma. Dia mengajak si Boma untuk hangout bareng sama teman-teman teater yang lain. Awalnya si Boma menolak karena dia tuh belum minta izin ke Vikram. Tapi Durga memaksa si Boma untuk ikut dengannya ke time zone. Nah, di sana mereka pun bersenang-senang. Itulah pertama kalinya Boma merasakan bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Karena selama ini dia selalu dikekang oleh si Vikram sampai dia tidak punya teman kecuali si Harsita. Nah, di kolam kotak-kotak, Durga ingin bilang sesuatu ke Boma. Durga bertanya ke Boma apakah dia bahagia bersama si Vikram. Sontak, Boma pun langsung terdiam karena yang dia rasakan emang dia itu nggak bisa merasakan bahagia ketika bersama si Vikram. Tapi dia juga nggak bisa begitu saja memutuskan si Vikram. Karena Boma takut Vikram akan berbuat nekat ketika diputusin. Akhirnya Boma pun berbohong kalau dia tuh sangat bahagia bersama si Vikram. Ya udah, Durga pun ingin memberitahu Boma sesuatu. Durga meminta Boma jangan salah paham dulu. Durga bilang kalau Vikram itu tidak cocok dengan si Boma. Jika kamu menikah dengan si Vikram, kehidupanmu hanya akan berputar di sekelilingnya saja. Durga melihat kalau Boma itu punya ambisi dan mimpi yang ingin dikejar.
Hal itu tidak akan terwujud ketika Boma menikah dengan si Vikram. Awalnya sih Durga mendekati Boma karena ingin menghancurkan hubungan Vikram dan si Boma. Tapi setelah mengenal Boma lebih dalam, Durga malah menjadi kasihan dengan si Boma. Durga juga cerita semuanya kalau semenjak bertemu dengan si Vikram, dia sudah jatuh cinta sama si Vikram. Tapi Boma menghancurkan semuanya. Awalnya sih Durga bertanya-tanya kenapa dia ditolak oleh si Vikram dan malah memilih si Boma. Akhirnya Durga sadar Vikram itu suka dengan cewek yang bisa dia kendalikan, cewek yang akan selalu menurut dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan Durga, cewek yang gaul dan rebel, tidak akan memuaskan si Vikram. Durga menyarankan agar Boma mengakhiri kisah cintanya dengan si Vikram sebelum terlambat. Bukan karena Durga ingin merebut si Vikram, tapi Durga khawatir Boma akan semakin terjebak oleh Vikram yang toksik. Mendengar itu, Boma pun langsung pergi meninggalkan si Durga. Dia kecewa karena Durga telah membohonginya selama ini. Tak lama kemudian, dia mendatangi Vikram yang lagi main pingpong sama teman-temannya. Pas melihat si Boma, teman-temannya mau pergi, tapi Vikram bilang gak perlu. Vikram merasa Boma itu harus tahu kalau aku sudah merelakan kehidupan nongkrong-nongkrongku sama teman-temanku untuk si Boma. Lah, bukannya malah kebalik ya? Aslinya, Boma ingin mengutarakan semua unek-uneknya, tapi seperti biasa, Vikram malah menganggap kalau Boma itu tidak punya masalah dan selalu mencintai dirinya. Wah, cowok modelan kayak gini tuh yang emang berbahaya. Keesokan harinya, Vikram mengajak si Boma pergi naik motor. Rupanya, Vikram itu pengen mengajak si Boma untuk ke kampungnya untuk menemui ibunya si Vikram. Jelas saja Boma panik karena nggak dikasih tahu sebelumnya. Apalagi kalau bapaknya sampai tahu dia itu bolos kampus, pasti bapaknya akan sangat marah banget. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Vikram. Di sana, Vikram pun disambut oleh ibunya. Anehnya, ibunya Vikram itu terlihat malu-malu dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Walaupun terlihat senang putranya pulang membawa calon mantu, ibunya si Vikram itu tetap saja menutup mulutnya dan selalu saja menunduk. Di kamar, Boma bertanya apakah ibunya si Vikram itu kesulitan berbicara. Dengan enteng Vikram bilang, ibuku itu tidak bisu, itu sudah menjadi kebiasaan ibuku sejak lama. Dulu pas bapakku masih hidup, ibuku itu dilarang keras berbicara ketika ada tamu. Bila ketahuan, ibuku akan dipukuli. Walaupun ayahku sekarang sudah meninggal, tapi kebiasaan itu terus terbawa sampai sekarang. Tak berselang lama, Vikram pun izin pergi untuk ketemu dengan teman-teman kampungnya dan menyuruh si Boma menemani ibunya di rumah. Di saat itu, ibunya Vikram membawakan album foto Vikram pas masih kecil. Nah, pas melihat foto ibunya Vikram yang masih kecil dan remaja, Boma bertanya-tanya. Dulu ibunya itu sangat riang dan gembira, tapi kenapa sekarang menjadi seperti ini? Ibunya Vikram pun hanya terdiam, seperti menahan sesuatu yang sangat besar. Di saat itulah Boma melihat sosok ibunya si Vikram di dirinya sendiri. Bila dia menikah dengan si Vikram, apakah dia akan menjadi seperti sosok ibunya si Vikram? Malam harinya, Boma memberanikan diri untuk bertanya ke Vikram. Andaikan mereka menikah kelak, apakah Boma diperbolehkan untuk bekerja? Dengan lantang dan lugas, Vikram bilang Boma tidak perlu bekerja. Semua kebutuhan Boma akan ditanggung oleh si Vikram. Boma hanya harus menunggunya pulang bekerja dan menyambutnya dengan senyuman, sama seperti ibunya. Seketika, semua omongan Durga pun langsung terngiang-ngiang di kepalanya si Boma. Pas kembali pulang ke asrama, Boma masuk ke kamar mandi. Dia mengingat semua kenangan dia bersama si Vikram. Sejak awal, emang Vikram lah yang selalu memaksa si Boma melakukan ini itu tanpa pernah meminta pendapatnya terlebih dahulu. Vikram menganggap apapun yang diperintahkan adalah yang terbaik untuk si Boma. Seketika, Boma pun seperti terhimpit akan semua ini. Dia tidak bisa keluar dari cengkeramannya si Vikram. Setelah kejadian itu, Boma pun jadi banyak pikiran dan dia pun sakit. Harsita yang merupakan sahabatnya si Boma lah yang merawatnya. Tapi nggak lama kemudian Vikram pun muncul. Dia pun langsung menyuruh si Harsita untuk pergi aja. Karena sudah ada si Vikram, Boma pasti akan jauh lebih baik. Padahal sumber masalahnya adalah si Vikram itu sendiri. Di sana Boma pun dalam dilema besar. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk berbicara dengan si Vikram di loteng. Intinya sih Boma ingin mereka itu break dulu. Jelas saja Vikram bingung kenapa mereka harus break. Apakah si Boma tidak bahagia ketika bersamanya? Bingung kudu jawab gimana, Boma akhirnya kembali berbohong. Dia ingin fokus belajar untuk ujian dan persiapan skripsi. Mendengar itu, Vikram yang gak peka malah bilang kalau dia akan selalu menemani si Boma kapanpun dan dimanapun. Vikram menganggap dengan adanya sosok dia di depannya si Boma, Boma akan jauh lebih semangat. Setelah hari itu, kehidupan Boma pun menjadi monoton. Dia itu hidup dalam ketakutan dan cengkeramannya si Vikram. Setiap hari, kerjaannya hanya terus menempel ke Vikram. Boma harus membersihkan kamarnya si Vikram, membawakan makanan untuk Vikram, bahkan nyuapin si Vikram. Dan yang lebih bangkainya lagi, Vikram itu menganggap kalau tanpa ada sosok dia di sebelahnya si Boma, Boma tidak akan bisa bertahan hidup. Padahal kenyataannya malah sebaliknya.
Sampai suatu hari, Ramesh datang ke asrama kampus untuk memberikan kejutan ke putrinya. Di sana dia pun mengetuk kamarnya si Boma. Tapi apa yang dia lihat, Vikram lah yang membukakan pintu. Jelas saja Ramesh marah besar. Ngehenya pas Ramesh nabokin si Vikram itu malah tengil. Dia pun menantang si Ramesh. Dan dia juga bilang kalau dia dan Boma saling mencintai. Gak akan ada orang yang boleh menghalangi cinta mereka, walaupun ayahnya si Boma sekalipun. బొమ్మని తీసుకెళ్ళడానికి మీకే పెంచారు అయిపోయింది ఇంకో మర్యాదగా ఉండదు. Get the fuck here! Ngerasa jengkel, Ramesh pun langsung menarik si Boma ke ruangan Sudhir. Dia protes kenapa putrinya bisa berhubungan dengan cowok bapuk macam si Vikram, apalagi tinggal satu kamar. Sudhir pun mengatakan kalau mahasiswa sudah dianggap dewasa. Ini bukan lagi SMP atau SMA. Mereka itu sudah bisa bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri. Jadi nggak ada kewajiban pihak kampus mencampuri kehidupan mahasiswa di luar kegiatan akademis. Sontak, Ramesh pun ingin memindahkan Boma ke kampus lain agar bisa diawasi lebih ketat. Jelas saja Boma memohon agar dia bisa menjelaskan semuanya. Tapi pas mau keluar, Vikram dan teman-temannya sudah memblokade jalan. Sekarang Ramesh meminta Boma memilih, pilih dia atau cowok bapuk tanpa masa depan. Ramesh juga mengungkit-ungkit soal ibunya si Boma. Dia pasti akan sangat kecewa mengorbankan nyawanya untuk melahirkan si Boma. Bangkainya Vikram itu malah menantang si Ramesh. Boma itu pasti akan memilihnya. Vikram juga bilang Boma sudah tidak perlu lagi sosok ayah yang tengil seperti si Ramesh. Vikram akan menggantikan sosok ayah yang akan menyayangi si Boma kapanpun dimanapun. Mendengar itu, Ramesh pun sangat kecewa, dan dia pun meninggalkan putri semata wayangnya. Setelah kejadian itu, Vikram langsung mengambil helm. Dia ingin pergi ke suatu tempat. Dia juga meminta teman-temannya untuk mengawasi si Boma. Kalau Boma mau pergi keluar kampus, halangi dia gimana pun caranya. Sampai beberapa hari kemudian, Profesor Sundhir yang melihat mahasiswi terbaik yang mengalami masalah mencoba memberinya wejangan. Sundhir mengatakan kalau orang tua memang membuat keputusan apapun untuk kita yang dirasa paling baik. Tapi semua keputusan ada di tangan kita. Yang tahu apa yang baik atau tidak, ya kita sendiri. Jadi apapun masalahnya si Boma, dengarkanlah kata hati Boma sendiri. Mendapati wejangan kayak gitu, Boma pun jadi sedikit lega. Gak lama kemudian Vikram pun kembali. Dia langsung mendatangi Boma dan bilang dia punya berita bagus. Om kirain dia pergi meminta maaf ke Ramesh atau apalah. Bangkainya, selama beberapa hari Vikram pergi, dia itu pulang ke kampungnya. Dia sudah mempersiapkan semuanya agar mereka bisa segera menikah. Vikram bilang kalau Boma gak perlu khawatir. Walaupun Boma diusir oleh ayahnya, Vikram akan menjaga si Boma dan meminta si Boma menganggap ayahnya itu sudah mati aja. Konsepnya nggak gitu bos. Main mau nikahin anak orang aja. Nah di titik ini, Boma pun akhirnya memberanikan diri. Kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Dia pun meminta si Vikram untuk duduk, dan Boma pun berlutut. Dia berbicara dengan sangat hati-hati. Yang intinya, Boma meminta mereka putus saja. Boma bukan yang nggak mencintai si Vikram, tapi dia ngerasa sudah tidak bahagia lagi dengan si Vikram. Boma juga menceritakan betapa tertekannya dia ketika harus bersama si Vikram terus. Dia juga nggak mau menjadi sosok seperti ibunya si Vikram, yang terkekang oleh suaminya sampai kehilangan jati dirinya. Mendengar itu, Vikram pun langsung ngamuk. Dia nggak mengira kata-kata itu keluar dari mulutnya si Boma yang dia kira sangat mencintainya. Vikram telah mencurahkan semua kehidupannya untuk si Boma. Bahkan dia juga udah mau diajak ewek-ewek sama si Boma. Dan Vikram juga tidak pernah ewek-ewek dengan cewek lain ketika bersama si Boma. Lah, bukannya kebalik ya? Adalah. Vikram pun langsung keluar, tapi dia langsung berbalik. Dia pun menggedor-gedor pintu dan memohon agar Boma tidak memutuskannya. Vikram juga bilang dia telah banyak berkorban demi si Boma. Bahkan dia berani mengusir ayahnya si Boma yang sangat Boma benci. Pokoknya semua kata-katanya si Vikram yang keluar dari mulutnya adalah kesimpulan yang Vikram buat sendiri tanpa tahu apa yang diinginkan oleh si Boma. Karena merasa dicampakan, Vikram pun ngamuk di kamar. Dia menganggap Boma telah menipunya selama ini setelah dia mencurahkan semuanya ke Boma. Setelah agak tenang, teman-temannya pun malah manas-manasin si Vikram. Kalau semua cewek sama aja, mereka cuma pengen duitnya aja. Setelah bosan, cowok pasti akan langsung ditinggalin. Sedangkan di saat yang bersamaan, di kamar Boma juga menangis terseduh-seduh. Keesokan harinya, pas Boma mau berangkat ke kelas, dia langsung dicegat oleh Vikram CS. Vikram merasa amat marah, dia ingin membalas dendam
dengan semua yang dilakukan oleh si Boma, mencampakkannya dengan sangat kejam. Sialnya, Boma itu malah terjebak. Di saat itu, Vikram langsung mencekik si Boma. Rasa sakitnya harus Boma rasakan juga. Vikram akan bilang ke semua orang kalau Boma telah menciumnya berkali-kali. Boma telah menidurinya berkali-kali. Bahkan ketika Boma punya pacar, Vikram akan menghancurkan orang itu. Ketika Boma hendak menikah, Vikram akan bilang ke keluarga calon suaminya tentang aibnya si Boma. Bahkan ketika Boma bekerja, dia akan meneror tempat kerjanya si Boma. Vikram akan membuat si Boma menderita dan lebih memilih untuk mati daripada hidup. Setelah itu, Vikram dan teman-temannya pun pergi meninggalkan si Boma. Hanya satu orang teman Vikram yang bernama Kumar yang terlihat kasihan dengan si Boma. Nah, ketika butuh teman untuk menguatkannya, Harsita malah pulang kampung karena ada urusan mendesak. Boma yang ketakutan untuk pulang meminta tolong Profesor Sundir untuk mengantarkan dia pulang ke asramanya. Nah, karena Boma terus memohon, Sundir pun mengantarkan si Boma. Di lain sisi, terlihat juga si Vikram dan teman-temannya datang ke kantin dengan membawa cat. Hanya Kumar yang gak ikut. Di sana teman-temannya meminta si Vikram untuk makan, karena dari kemarin Vikram itu belum makan. Setelah dibujuk, akhirnya Vikram pun berniat makan. Panas, cuk! Nah, di sana Kumar pun nyeletuk. Kayaknya si Vikram udah kembali normal nih ya. Jadi sekarang Vikram itu gak perlu lagi membalas dendam ke gadis malang itu. Kalau Vikram emang mencintainya, biarkan dia hidup seperti biasa. Bajingan, main lempar aja Indomie panas lagi. Vikram mengatakan kalau Kumar emang temennya, harusnya dia mendukung si Vikram. Cewek itu harus menyesal. Di saat itulah Kumar bilang semua unek-uneknya. Inilah wujud asli si Vikram. Bukan Boma yang Vikram inginkan, tapi gadis yang bisa dikendalikan oleh si Vikram. Lagi pula, kamu itu tidak pernah menginginkan kita jadi temanmu. Yang kamu inginkan cuman orang-orang yang bisa memujimu dan merayakanmu apapun yang terjadi. Sementara itu, Sudir bilang ke Boma, dia tuh nggak tahu Boma itu bersembunyi dari siapa. Tapi lebih baik Boma jangan kabur lagi. Kalau enggak, seumur hidupnya Boma hanya akan kabur dari masalah. Pas mau masuk ke area asrama, ada cowok muka mesum yang protes ke Boma. Gimana sih, aku udah nelpon kamu berkali-kali. Kalau jadi ayam kampus tuh yang profesional, pelanggan masa dicuekin. Nah, pas Boma sampai ke kamarnya, udah banyak orang yang berkerumun. Bangkeknya, Vikram itu udah menggambar dan menulis kata-kata yang gak pantas. Kalau Boma itu ayam kampus lengkap dengan tarif dari BJ sampai full service. Jelas saja Boma yang kena mental langsung masuk ke dalam rumah. Dia itu ketakutan karena gak bisa menanggung semua ini. Di saat Boma menangis, ada air yang dilempar oleh seseorang dari luar. Dengan takut-takut, Boma memohon agar orang itu meninggalkannya saja. Tapi pas membuka pintu, rupanya itu si Durga. Dia datang untuk menghapus tulisan yang dibuat oleh si Vikram. Boma pun langsung menangis. Tapi Durga meminta si Boma untuk kuat. Vikram itu tidak layak untuk ditangisi. Ya udah, mereka berdua pun mencoba menghapus tulisan di pintu. Di lain sisi, Vikram ditunjukin video si Boma yang menangis merasa ini belum cukup. Boma harus jauh lebih menderita sampai dia tidak ingin hidup lagi. Bu, you'll be okay, right? Malam harinya, setelah Durga pergi, Boma melihat meja. Di sana ada cutter, jangan bilang mau bun-bun. Ketika Om udah panik, rupanya Boma itu mengambil HP-nya. Dia langsung menelpon ayahnya, karena cuman ayahnya lah yang sekarang Boma bisa percayai. Tapi pas diangkat, apa kata ayahnya? Dia tuh sangat kecewa dengan si Boma. Bahkan Rames bilang, andaikan Boma saja yang mati pas dilahirkan, pasti ayahnya akan jauh lebih bahagia. Seketika, Boma pun langsung berteriak. Bahkan orang yang paling dia percayai malah membuat dia jatuh jauh lebih dalam ke dalam jurang. Di titik itu jugalah menjadi titik balik kehidupannya si Boma. Dengan tatapan penuh amarah, dia berjalan keluar. Pas ngeliat mas-mas ngacengan yang tadi nawar dia, tuh mas-mas pun langsung ketakutan. Nggak sengaja dia pun kepleset dan mulutnya kejedok tembok. Modar cocotmu. Boma juga langsung naik ke atas panggung. Dia mengambil gitar dan menghancurkan lampu. Boma pun langsung berbicara di mic kalau dia adalah cewek yang kotor yang sudah tidur ratusan kali dengan si Vikram. Dia jugalah yang merayu Vikram dan mencampakkannya. Mendengar itu, Vikram pun langsung panik. Boma juga bilang, Vikram, aku telah bilang sendiri ke semua orang. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk membuatku sengsara?
Ketika aku bekerja, aku akan bilang sendiri tentang dosa-dosaku ketika berpacaran denganmu. Yang pasti suatu saat nanti aku akan menikah dan menemukan seorang cowok yang gak brengsek seperti dirimu. Aku berjanji aku akan tunjukkan betapa bahagianya aku ketika hidup tanpa dirimu. Seketika itu juga Boma langsung berlari menuju arahnya si Vikram. Di saat pengen gebuk si Vikram, Boma pun langsung berhenti. Dia bilang, bahkan aku tidak ingin memukulmu karena rasa jijikku ke dirimu. Kelas bos. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyambil dikit. Setelah kejadian itu, Boma pun terus melanjutkan pendidikannya dan berhasil lulus. Setelah lulus, Boma bekerja di sebuah perusahaan farmasi besar sebagai asisten manajer PR. 2 tahun bekerja, Boma berhasil membeli mobil pertamanya. Sekarang dia dan ayahnya kembali berbicara. Tapi berbeda, sekarang Boma lah yang mengatur kendali. 5 tahun kemudian, Boma terus saja promosi sampai ke posisi yang amat tinggi di perusahaan. Dia juga sering keluar negeri untuk bekerja dan liburan. Boma, Harista, dan Durga juga menjadi sahabat baik. Boma juga nggak lupa dengan impiannya membuat sebuah buku. Di waktu senggangnya, Boma selalu saja menulis dan berhasil membuat buku pertamanya. Dan filmnya pun tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau kalian mau support Om bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.